Kami dari kelompok 1 akan menayangkan adegan tentang emotional intelligence dan defense mechanism. Selamat malam. Udah gue telepon. Nah, gue dapat database pacar les ini tuh dari Bos Tirta. Oh, ini pacar les yang di SCBD? Iya. Setahu gue ini tuh dari awal Pak Tirta itu ngasih ke gue, Nak. Gue udah approach ini 50%. Seharusnya lu nggak menerus. Sekarang lu dapet, Nak? Dapat dari Bos Tirta. Ya udah. Enggak, maksud gue kamu kerja yang bener dong. Gara-gara kamu perusahaan jadi nggak achieve target nih. Coba kamu kerja yang benar, pasti perusahaan dapat. Lah, Sal. Ini mah klien yang udah gue kasih ke lu semua, Sal. Bentar. Ini ya tadi tuh Tirta tuh marahin gue tuh karena ini. Ah, serius? Enggak, ini tuh udah minggu lalu udah gue kasih. Enggak, lu ngapain buka yang lain? Ini yang gue bilang. Enggak, kayaknya ini bukan gue deh. Enggak, Sel, minggu lalu ini udah gue kasih ke lu. Yaudah, lu yang enggak. Ya udah, ntar gue cek lagi ya. Dalam cuplikan video tersebut juga terdapat contoh atau bentuk dari defense mechanism displacement. Displacement merupakan mekanisme pertahanan di mana seseorang mengalihkan energi negatif yang dia dapat kepada seseorang yang lain yang tidak lebih kuat daripada dirinya. Aku harusnya nggak marahin Bener Gisel kok, kayak tadi. harusnya ini udah gue kasih ke Aku Gisel. harusnya terima kalau aku memang nggak mencapai target. Berikut merupakan contoh atau bentuk dari self-awareness. Self-awareness itu sendiri merupakan suatu bentuk kemampuan untuk memahami diri sendiri agar mampu menempatkan diri dalam situasi dan kondisi tertentu. Sadar dan mawas diri bagaimana diri sendiri harus bersikap dan langkah apa yang akan diambil ke depannya. Kayaknya aku terlalu keras deh tadi sama Sylvie. Di sini juga terdapat contoh dari defense mechanism sublimasi. Sublimasi merupakan mekanisme pertahanan diri yang mengubah atau mentransformasi energi negatif menjadi energi positif, di mana energi tersebut bisa dapat diterima secara sosial dan kultural. Seperti itu. Mungkin aku coba buat planning kali ya supaya mereka bisa terus semangat dan target perusahaan bisa achieve. Berikut merupakan contoh atau bentuk dari self-management, di mana self-management itu sendiri merupakan kemampuan diri untuk mengontrol emosi berlebihan sehingga tidak membuat sebuah emosi yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. kita tunggu di sini aja kan. Iya, Mas. Yuk teman-teman kita mulai ya meetingnya.
Jadi dari saya udah ada beberapa planning nih yang udah saya sampaikan di grup ya. Nah, dari teman-teman ada ide nggak buat mendongkrak target penjualan kita? Kayaknya saya punya deh Pak. Boleh. Untuk bulan ini, seingat saya, kita harus banyak menelpon setiap nasabah kita lagi Pak. Soalnya bulan lalu kita itu terjadi penurunan dalam telepon customer. Nah itu kan penting banget ya Pak. Jadi sekarang harus lebih baik lagi karena itu penting banget Pak. Untuk menanyakan customer kita butuhnya apa. Jadi kita kan bisa approach produk kita dengan baik. Itu sih Pak. Jadi telepon satu-satu gitu ya? Iya gitu Pak. Dari teman-teman lain ada lagi? Kalau dari saya sih Pak, untuk buat ngedongkrak angka kita itu dari Chief, gimana kalau misalkan kita tuh kaji ulang nih database yang udah kita punya. Nah kita database yang ibaratnya tuh paling prospektif itu kita telepon lebih dahulu, jadi kita dahulukan mereka. Kalau bisa kita buat janji sama mereka. Nah buat janjinya pas kita ketemu, kita jelasin ke mereka produk kita tuh sebenarnya ini. Dan lebih bagus lagi sih kita kayak ada gift gitu Pak. Dia jadi kayak bawa oleh-oleh tangan gitu, jadi supaya menarik si customer itu buat ngebeli asuransi kita. Gitu, Pak. Sepertinya lebih masuk akal ide dari Naka ya. Jadi kayaknya lebih untuk ide dari Diesel kurang efektif buat saya. Jadi mungkin kita eksekusi ide dari Naka. Setuju Pak, kita Pak. Setuju ya. Pak, kalau menurut saya ide Naka itu bagus, tapi maksudnya untuk mengkotak-kotakan nasabah itu sebenarnya nggak penting Pak untuk sekarang. Kalau kita menunggu untuk mengkotak-kotakan customer itu akan takes time gitu loh Pak. Sedangkan ini kan udah mau akhir bulan, kita tuh harus achieve achieve omset kita juga gitu loh Pak. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jadi kalau untuk menelpon customer satu persatu itu menurut saya lebih efektif. Karena kan kita nggak tahu ya positifnya setiap nasabah itu apa. Menurut saya sih gitu ya Pak. Jadi mohon dipertimbangkan lagi aja Pak. Iya. Nanti saya coba pertimbangkan. Iya. Terima kasih ya Pak. Berikut adalah bentuk atau contoh dari defense mechanism regresi. Regresi merupakan bentuk perilaku di mana orang tersebut lebih mengedepankan ego atau sifat egoisnya agar didengarkan oleh orang lain. Bisa jadi dia kembali ke masa perilaku sebelumnya agar dia di mana mekanisme pertahanan diri ini dapat disebabkan karena perasaan cemburu atau iri dengki kepada orang lain. Oke, terima kasih sebelumnya buat pendapat dari teman-teman sekalian ya. Jadi apapun keputusannya nanti saya coba sampaikan ke manajemen yang lain. Nah cuma dari teman-teman silahkan diusahakan untuk achieve ke target kita yang udah kita tetapkan. Soalnya nanti pertimbangan dari manajemen ketika teman-teman udah achieve targetnya akan ada apresiasi dari perusahaan. Jadi silakan teman-teman berusaha semaksimal mungkin. Nanti teman-teman juga akan dapat komisi dari perusahaan dan namanya akan tercatat sebagai pegawai teladan. Terima kasih teman-teman, akan saya tutup meeting hari ini. Selamat sore. Menurut gue ini bakal jadi strategi yang bagus buat perusahaan. Nah, dan ini tindakan yang tepat untuk langkah awal. Oke. Berikut merupakan contoh atau bentuk dari self-motivation. Self-motivation sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam memotivasi diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang akan datang sehingga menjadi lebih baik. Self-motivation bisa datang dari diri sendiri secara internal maupun dari orang lain secara eksternal. Kenal dari Bapak masih ada pengumuman? Iya, apa bisa kenal dari Bapak sih? Oh iya. Hai. Iya, kenapa tuh? Enggak, gue tuh kayak kesel aja gitu. Kenapa sih Pak Tirta itu? Maksudnya gini, lo tadi kan lihat kan kita meeting. Maksudnya advice gue buat perusahaan tuh kurangnya apa sih? Maksudnya kan gue udah maksimal banget, lo udah lihat kan gue kerja gimana. Gue mikirin banget perusahaan ini gimana bisa achieve targetnya. Gue udah ngasih opini gue juga. Maksudnya Pak Tirta tuh kayak consider gitu. Lihat
kurang apa, gue pengen tanya aja biar gue evaluasi juga. Kalau menurut gue sih nggak ada yang salah sih, maksudnya mungkin emang advice dari si Nata itu mungkin lebih better ya dibanding lu gitu. Walaupun sebenarnya advice lu bukan jelek juga, cuma kayak mungkin dibanding kedua itu lebih better sama dia gitu. Cuma kalau di kerjaan kan kita nggak boleh ini ya, nggak boleh terlalu masukin hati karena emang ini kan demi kemajuan kita bersama juga, bukan hilang personal lu kok aku bapaknya. Enggak, maksudnya salahnya di mana gitu. Maksud gue kan gue pengen tahu aja dan gue bisa evaluasi. Ya gue bukan bermaksud gimana ya nak ya, maksud gue advice lu juga bagus, tapi gue pengen tahu kenapa advice gue juga maksudnya nggak diterima oleh Pak Tirta. Gue tahu dia consider, tapi gue tahu juga dia tuh sebenarnya lebih pro ke Nata gitu. Pengen tahu dan evaluasi aja. Jadi kedepannya gue tahu ide apa yang bisa gue kembangkan lagi buat perusahaan ini. Mungkin ini kali ya, kayak kita bisa nanya juga ke Pak Tirta gitu kan, kayak Pak dari advice yang sudah saya kasih tuh Bapak kurang suka yang mana gitu kan. Jadi kita bisa, jadi kayak kamu tuh bisa tahu tuh, oh ternyata alasan Pak Tirta itu menolak advice kamu karena ini gitu. Kalau saran aku sih kayak gitu ya. Mungkin kita tanya dulu nih Pak, kenapa sih Bapak nolak advice saya gitu? Gimana kira-kira? Ya gue sih bakal pertimbangkan sih, soalnya agak down juga gitu. Kalau maksudnya gue upayanya udah maksimal banget kan, jadi ya udahlah. Ya tapi nggak apa-apa, bisa. Berikut adalah contoh hadirkan dari empati. Empati merupakan sikap dari perasaan seseorang untuk mengartikan perasaan orang lain terhadap dirinya. Ya udah sih, tetap semangat ya. Basic information adalah mekanisme pertahanan psikologis di mana seseorang melampaui penyangkalan dan berperilaku dengan cara yang berlawanan dengan apa yang dia pikirkan. Ya udah, sekarang biar kita enak kerjanya, tapi ya gue pengen dulu. Guys, sini guys. Kenapa? Sini. Daripada kita konflik, sini saja. Daripada kita konflik, ini gimana kalau misalnya kata bos kita tuh benar. Jadi tuh kita benar-benar harus bulan itu harus ngecip gimana caranya. Pokoknya kita harus semangat, kita harus bisa ngecip. Pokoknya kita lakukan yang terbaik, oke? Oke, tos dulu dong. Asal merah putih. Yes. Berikut adalah contoh atau bentuk dari social skill. Social skill adalah kemampuan seseorang bersosialisasi untuk dapat berinteraksi, sehingga mampu membedakan antara norma dan nilai yang digunakan untuk saat yang tepat, termasuk dapat menghindari konflik atau salah paham saat berinteraksi.